warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu permasalahan yang terjadi di kelas ketika pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10, yang mana pada saat itu kita sedang melakukan pembelajaran materi elemen 2 unit 2 mengenai pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dalam proses pembelajaran ada pertanyaan dari siswa. Jadi saya bertanya, kenapa kita harus mentaati norma dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana norma ini berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka itu terjadi pada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan hal itu merupakan hal yang wajar dipertanyakan oleh mereka karena mungkin mereka pada usia-usia seperti itu lagi sedang mencari jati diri dan lain sebagainya, dan mereka juga sedang mencari kenapa saya harus seperti itu, kenapa harus menuruti ini, dan itu adalah hal yang baik karena mereka mempunyai sifat kritis dalam hal dimana mereka ketika menerima sesuatu mereka pernah mempertanyakan dulu kenapa yang saya harus berbuat seperti itu. Nah, dengan pertanyaan seperti itu pasti ada sedikit penyangkalan dari mereka, tapi disinilah tantangannya, yang mana sebagai guru PPKN yang kita di sini bukan cuma memberikan pembelajaran berbentuk ilmu pengetahuan saja, tapi juga pendidikan dalam bidang pendidikan karakter. Nah, norma di sini lebih menitik beratkan pada karakter, yang mana ini bisa jadi bekal mereka juga di dalam kehidupan bermasyarakat, dari itu di keluarga, sekolah, dan di masyarakat, di lingkungan rumah mereka sendiri. Nah, dengan menjawab pertanyaan seperti itu, saya langsung menjelaskan mengenai apa itu norma dan apa saja norma yang ada di masyarakat dan bagaimana mereka harus mentaatinya dan kenapa mereka harus mentaatinya. Di sini dimulai dari norma susila, di mana norma susila itu adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Di mana di sini mereka ketika saya ceritakan dan contohkan beberapa hal mengenai bagaimana sih kita bersikap dengan sesama teman kita, dengan lawan jenis ataupun yang sama-sama jenis dan lain sebagainya, dan ada batasan-batasan apa saja. Nah, di sini mereka mulai mengerti, ternyata norma sosial itu mengenai hal-hal yang lebih dalam daripada sopan dan lain sebagainya. Jadi di sini seperti cara mereka bertemu, cara mereka bersalam dan sebagainya. Terus ada juga norma sosial. Nah, di mana norma sosial itu adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan, sama seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Di sini mereka pun istilahnya mereka mengetahui, bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus berbicara, apakah boleh saya berbicara kasar. Nah, ketika saya menjelaskan mengenai hukum sosialnya, bagaimana norma sosialnya, dia mempunyai sanksi seperti sanksi cap anak tidak sopan dan lain sebagainya. Nah, mereka pun mulai mengerti, berarti bagaimana saya harus bertindak di sini, mulai dari sikap, bahasa, yang mana tidak boleh mengucapkan bahasa kasar dan lain sebagainya. Dan mereka dibawa ke dalam situasi, bagaimana sih jika Anda berhadapan dengan orang-orang yang bahasa atau sikapnya tidak sesuai dengan tatanan norma yang ada. Nah, selain norma sosial juga ada yang namanya norma hukum. Nah, ketika norma hukum mereka langsung berpikir ke polisi, hakim, dan lain sebagainya. Dan memang seperti itulah norma hukum. Jadi kalau kita mengenai tentang norma hukum, ya di sini mereka dituntut untuk kalau norma hukum berarti ada sanksi berupa sanksi yang nyata, yaitu penjara, denda, dan lain sebagainya. Nah, dari situ di dalam norma ini mereka harus ketika melakukan suatu, walaupun ada atau tidak ada polisi, mereka harus tahu, ini ada norma hukum nih, bagaimana mereka harus bertindak dan lain sebagainya. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan bagaimana dalam contoh dalam berlalu lintas dan lain sebagainya, apa yang harus mereka pakai, apa yang harus mereka gunakan dan lain sebagainya. Nah, di sini selain norma hukum juga ada norma agama. Nah, norma agama ini lebih ke hati nurani dan bagaimana kita menjaga kedamaian dengan umat beragama lain juga.
yang mana norma agama itu berdasarkan agama yang dianut oleh eh, siswa itu sendiri. Nah, dimana mungkin mereka di sini lebih contoh seorang muslim, oh dia harus bagaimana, oh harus pakai kerudung dan lain sebagainya. Nah, di sini juga mereka mengetahui oh berarti kalau untuk seorang muslimah dia memakai kerudung itu bukan hanya tata tertib dan perintah dari sekolah, tapi itu juga adalah tuntunan dari agama mereka. Jadi ketika mereka melaksanakannya, ternyata setiap apa yang mereka perilaku empat norma ini langsung mengikat mereka dan mereka harus bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, dari setelah dijelaskan seperti itu, saya juga menjelaskan tentang bagaimana sih bila norma itu dilanggar. Nah, norma itu tidak dilanggar dia akan mendapatkan jika dilakukan itu atau dilanggar dia akan mendapatkan reward and punishment. Ketika norma itu dilaksanakan dengan baik dia akan mendapatkan reward. Contoh menjadi disebutkan sebagai orang baik dan lain sebagainya. Dan juga punishment di sini tergantung dari normanya. Kalau mungkin norma hukum ya jelas hukumnya hukum negara seperti pidana perdata dan lain sebagainya. Sedangkan untuk norma sosial yaitu bisa berbentuk pengucilan dan lain sebagainya. Dan untuk norma agama itu kembali lagi ke hati nurani mereka. Dan kenapa mereka harus melaksanakan norma tersebut? Mereka jadi istilahnya merasa oh norma ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena mereka di sini bisa menjadi untuk bisa mendapatkan tuntunan oh bagaimana saya bersikap dan bagaimana saya bergaul. Dan di sini juga mereka istilahnya mengetahui kalau ketika mereka melaksanakan norma-norma tersebut ada efek yang sangat besar yang bisa mereka merasakan manfaatnya seperti di sini adanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, tentram, sejahtera dan damai. Dan itu yang mungkin istilahnya yang diharapkan oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan setelah saya jelaskan seperti itu, siswa jadi tahu oh iya ternyata norma itu manfaatnya bukan buat orang lain, ternyata untuk diri mereka sendiri. Dimana di sana ketika mereka berbuat baik, melakukan normanya dengan melaksanakan norma, mentaati norma dengan baik, itu efeknya ke mereka bahkan di situ mereka mendapatkan manfaat seperti bisa hidup rukun, hidup tenang juga, tentram dan lain sebagainya bersama dengan masyarakat dan juga bersama dengan keluarganya. Nah mungkin demikian penjelasan dari semua dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dan di sini menjelaskan juga bagaimana sih si siswa ini bisa merubah sikapnya dan sikap tersebut bisa menjadi terus baik dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan mereka di kehidupan nyata untuk di masyarakat mulai dari sekarang sampai seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.